Premier League musim 2025-2026 akhirnya selesai. Dan musim ini terasa seperti sebuah drama besar tentang kejayaan, tentang kehancuran, tentang rasa malu, tentang harapan, dan tentang bagaimana sepak bola Inggris bisa mengangkat sebuah klub setinggi langit, lalu menjatuhkannya tanpa ampun. Di satu sisi, ada Arsenal, klub yang akhirnya kembali menjadi Raja Inggris setelah penantian panjang lebih dari 20 tahun. Namun di sisi lain, ada West Ham United, klub besar London yang harus menerima kenyataan pahit turun ke Championship. Ada Tottenham Hotspur yang selamat dengan napas tersisa. Ada Chelsea, mantan penguasa Eropa dan dunia, yang kini bahkan gagal tampil di kompetisi Eropa. Dan di tengah semua kekacauan itu, muncul Bournemouth, klub kecil yang diam-diam menulis kisah paling indah musim ini. Mari mulai dari London Utara, dari Arsenal. Malam itu, Selhurst Park berubah menjadi panggung sejarah. Ketika peluit panjang berbunyi, para pemain Arsenal tidak langsung berlari liar merayakan kemenangan. Sebagian hanya diam, sebagian memeluk satu sama lain, sebagian menatap tribun dengan mata berkaca-kaca. Karena mereka tahu, perjalanan panjang itu akhirnya selesai. Martin Odegaard berjalan menuju podium. Trofi Premier League berada di depannya. Dan ketika trofi itu akhirnya terangkat ke udara, suara ribuan pendukung Arsenal pecah memenuhi malam. Bukan sekedar sorakan juara, tapi pelepasan dari semua rasa sakit selama bertahun-tahun. Karena Arsenal pernah begitu dekat, lalu gagal. Pernah memimpin klasemen, lalu runtuh. Pernah disebut terlalu muda, terlalu rapuh, tidak punya mental juara. Namun musim ini, semuanya berubah. Mikel Arteta berhasil membangun Arsenal menjadi tim yang matang. Mereka tidak lagi hanya bermain indah. Mereka tahu cara menderita, tahu cara bertahan, dan tahu cara menang di bawah tekanan terbesar. Declan Rice menjadi mesin di lini tengah. Odegaard tampil sebagai pemimpin sejati. Gabriel Jesus menghadirkan pengalaman. Dan pemain muda seperti Max Dauman memberi tanda bahwa masa depan Arsenal bahkan mungkin baru dimulai. Yang membuat Arsenal terasa spesial musim ini bukan hanya karena mereka juara, tetapi karena mereka bangkit dari semua kegagalan masa lalu. Kini, Arsenal kembali menjadi penguasa Inggris. Namun sepak bola selalu punya dua sisi. Di saat Arsenal berpesta, London Timur justru tenggelam dalam kesunyian. West Ham United resmi terdegradasi. Dan mungkin inilah salah satu tragedi terbesar musim ini. Ironisnya, West Ham sebenarnya menang telak 3-0 atas Leeds United di laga terakhir. Para pemain memberikan segalanya. Para supporter bernyanyi tanpa henti. Untuk beberapa menit, harapan itu masih hidup. Namun semuanya berubah ketika kabar datang dari markas Tottenham. Spurs menang. Dan dalam sekejap, semua perjuangan West Ham menjadi sia-sia. London Stadium mendadak sunyi. Tidak ada kemarahan besar. Tidak ada kekacauan. Hanya wajah-wajah kosong yang sadar bahwa klub mereka akhirnya jatuh ke Championship. Sungguh menyakitkan, karena West Ham bukan klub kecil. Mereka punya sejarah panjang, punya budaya sepak bola yang kuat, pernah bermain di Eropa, bahkan pernah mengangkat trofi Conference League. Namun perlahan, mereka kehilangan arah. Transfer gagal, pergantian strategi yang tidak jelas, dan stadion megah yang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Banyak pendukung merasa West Ham kehilangan jiwanya sejak meninggalkan Upton Park. Dan musim ini, semua luka itu akhirnya pecah bersamaan. West Ham jatuh, dan seluruh London Timur ikut merasakan sakitnya. Sementara itu, Tottenham Hotspur bertahan hidup, bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan luka. Bayangkan saja, klub yang beberapa tahun lalu bermain di final Liga Champions, kini harus menunggu sampai pekan terakhir, hanya untuk memastikan tidak terdegradasi. Gol Joao Palhinha ke gawang Everton menjadi penyelamat mereka. 1 gol, 1 napas terakhir, dan mungkin 1 pengingat paling keras bahwa sepak bola tidak pernah peduli pada sejarah. Tottenham memang selamat, namun musim ini tetap menjadi rasa malu besar bagi mereka. Sepanjang musim, Spurs terlihat kehilangan arah, pertahanan rapuh, mental mudah runtuh, permainan tidak konsisten. Mereka seperti klub besar yang lupa caranya menjadi besar. Dan meski akhirnya bertahan, musim ini akan terus menghantui Tottenham. Karena untuk klub sebesar Spurs,
Finish di posisi 17 bukan keberhasilan. Itu alarm bahaya. Lalu ada Chelsea. Dan mungkin inilah kejatuhan paling menyedihkan musim ini. Chelsea, klub yang pernah menjadi juara Eropa, juara dunia antar klub. Klub yang dulu begitu ditakuti di seluruh dunia. Kini menutup musim di posisi 10. Tanpa Liga Champions, tanpa Liga Eropa, tanpa Conference League, tanpa Malam Eropa. Kekalahan dari Sunderland menjadi simbol betapa buruknya musim mereka. Cole Palmer memang masih bersinar, namun secara keseluruhan, Chelsea terlihat seperti kumpulan pemain mahal tanpa identitas yang jelas. Pergantian pelatih terus terjadi, proyek baru selalu dimulai, lalu dihentikan sebelum selesai. Dan Stamford Bridge tidak lagi terasa menakutkan seperti dulu. Lawan datang tanpa rasa takut. Chelsea kehilangan aura mereka. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah melihat klub-klub kecil justru melampaui mereka. Salah satunya Bournemouth. Ya, Bournemouth. Klub kecil dari pantai selatan Inggris justru menjadi kejutan terbesar musim ini. Mereka finish di posisi 6, lolos ke Liga Eropa, dan hampir mencuri tiket Liga Champions. Andoni Iraola mengubah Bournemouth menjadi simbol keberanian. Mereka bermain tanpa rasa takut, menyerang siapapun, melawan siapapun. Marcus Tavernier dan rekan-rekannya membuat seluruh Inggris menoleh. Karena di liga yang dipenuhi uang besar dan nama besar, Bournemouth datang membawa sesuatu yang sederhana, keberanian untuk bermimpi. Dan mungkin itulah inti dari Premier League musim ini. Liga yang tidak peduli pada sejarah, liga yang tidak peduli pada nama besar. Jika kehilangan arah, kau bisa jatuh, seperti West Ham. Jika lengah sedikit saja, kau bisa nyaris tenggelam, seperti Tottenham. Jika terus hidup dalam kekacauan, kau bisa kehilangan identitas, seperti Chelsea. Namun jika punya keyakinan, kerja keras, dan keberanian, kau bisa menciptakan sejarah, seperti Bournemouth. Dan di atas semuanya, ada Arsenal, yang akhirnya kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris. Premier League musim 2025-2026 bukan hanya tentang siapa yang juara, tetapi tentang bagaimana sepak bola selalu punya cara untuk menghadirkan cerita paling emosional, paling kejam, dan paling manusiawi. Dan sekali lagi, Liga Inggris membuktikan bahwa tidak ada drama yang lebih besar dari Premier League.